Nah, mari kita lihat contoh soal yang menunjukkan yang memeriksa apakah satu atau apakah beberapa vektor itu bebas linear atau tidak. Ya, contohnya di sini vektor V1, V2, dan V3 dengan komponen vektor masing-masing seperti ini ya. Jadi ini komponen vektor V1 ya, terdiri dari 1, min 2, 3, kemudian komponen vektor V2, 5, 6, min 1, dan seterusnya. Oke, yang kita lakukan adalah pertama kita memeriksa dulu apakah vektor tadi yang kita lakukan adalah kita membuat dulu persamaan linear homogennya ya. Jadi K1 V1 dan seterusnya ya. Ini adalah persamaan linear homogennya. Oke. Kemudian kita dapatkan ini ya, persamaan linear ini. Ya. Kemudian di sini contohnya saya gunakan matriks homogen ini, saya lakukan operasi Gauss-Jordan ya. Oke. Saya lakukan operasi Gauss-Jordan atau OPE, didapatkan matriks yang ini. Ini operasi yang pertama. Jadi saya menjumlahkan baris yang kedua ini ya dengan baris yang pertama yang dikalikan dengan 2 gitu ya. Itu kan operasi OPE ya. Oke, saya dapatkan nilai ini. Demikian juga saya lakukan pada baris yang ketiga ya. Oke. Nah, dari sini dilanjutkan dengan pengoperasian baris yang ketiga ya dengan menggunakan persamaan yang kedua ya. Jadi saya jumlahkan saja baris yang ketiga dengan yang kedua, saya dapatkan nilai ini 0, 0, 0 ya. Jadi ini operasi baris elementer yang biasa ya, OPE yang biasa. Dan dari persamaan ini saya dapatkan ya, tentunya ini adalah perkalian matriks biasa ya. Jadi 1 kali K1 ya. Saya dapatkan K1 ditambah 5K2 ditambah 3K3 sama dengan 0. Dapatkan persamaan ini ya, dengan mengalikan ini dan ini. Ya. Oke. Selanjutnya masih ada lagi yang kita kalikan di sini ya. Jadi selanjutnya saya kalikan baris yang kedua. Ini saya mengulang sedikit tentang perkalian matriknya. Jadi baris yang kedua dengan ini. Oke. Untuk saya dapatkan apa? Untuk saya dapatkan 16K2 ditambah 8K3 juga sama dengan 0. Nah, tentunya baris ketiga tidak perlu kita kalikan ya, karena sama dengan 0. Nah, dari sini kita akan mencari solusinya. Nah, solusi trivial tentu saja jika K1, K2, dan K3 0. Ya, itu adalah solusi trivial. Tapi apakah ada solusi non-trivial? Nah, kita coba di sini. Jika K3-nya itu kita umpamakan dengan T, maka dari sini saya dapatkan K2 sama dengan min 8K3 bagi 16 ya. Karena K3-nya kita tadi T, maka ini akan sama dengan ya min setengah T. Jadi K3-nya kita umpamakan dengan T, kemudian K2-nya menjadi setengah T, lalu K1 kita bisa cari dari persamaan ini ya. K1 sama dengan 0 min 5K2 min 3K3. Nah, ini dimasukkan ya. Kalian masukkan di sini. Jadi sama dengan 0 dikurangi 5K1, K1-nya min setengah T ya. Jadi 5 kali min setengah T ya, kurangi 3 kali T ya, karena K3 sama dengan T. Nah, nanti akan didapatkan nilainya min 2 setengah T ini ya, min 2 setengah T ya. Ya.
Ya, ini plus ya, plus karena min jadi plus plus 2T, yang ini dikurangi 3T. Nah, ini didapatkan min setengah T. Nah, ini adalah solusi untuk S. Nah, kita lihat di sini bahwa sistem persamaan homogen ini itu mempunyai solusi non trivial ya, solusi yang tidak sama dengan nol siapanya. Ya, karena ada solusi non trivialnya, maka bisa dikatakan bahwa masing-masing P1, P2, dan P3 itu bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor yang lainnya. Apakah P1 bisa merupakan kombinasi linear dari P2 dan P3, kemudian P2 juga bisa merupakan kombinasi linear dari P1 dan P3, dan seterusnya ya. Sehingga vektor-vektor tadi tidak bebas secara linear. Nah, sekarang ini, sekarang ya. Jadi selain bebas linear, jika yang ditanya adalah apakah vektor itu merupakan satu basis, ya. Pertama, dia basis jika masing-masing vektornya adalah bebas linear, ya. Jadi masing-masing vektor basis tadi bebas linear. Dan yang kemudian yang kedua adalah dia merentang dalam ruang vektor. Oke. Pertama, untuk mencari apakah bebas linear ya, dengan menggunakan persamaan homogen ya, seperti ini ya. Kemudian ini saya gunakan eliminasi Gauss-Jordan pada matriks koefisien ya. Jadi pada matriks koefisien ini kan kalau dibuat matriksnya kan menjadi seperti ini ya. Ya. Oke, saya buat matriks koefisien dengan eliminasi Gauss-Jordan ya. Saya tunjukkan di sini ya. Pertama, saya mengenolkan ini dulu ya. Caranya bagaimana? Mengingat kembali ya. Ini berarti sama dengan ya. Ini saya hanya mengulang sedikit ya. Baris yang kedua ditambah ya. Baris yang pertama yang dikalikan dengan min 1. Demikian ya. Sehingga saya dapatkan 0, min 1, min 1 untuk baris yang kedua. Untuk baris yang ketiga, kembali ya. Ini maksudnya ya. Ini didapatkan dengan baris yang ketiga ditambah baris yang pertama yang dikalikan dengan min 2. Nah, oke. Saya dapatkan dengan Gauss-Jordan persamaan yang ini ya. Ini adalah matriks koefisien yang sudah dilakukan eliminasi Gauss-Jordan. Kemudian jika saya kembalikan ke dalam persamaan homogen ya, saya dapatkan bentuk ini ya. Jadi ini persamaan ini matriks koefisien, ini K1 K2-nya, ini adalah nilai nomor sini. Oke, dari sini ya saya peroleh ya. Oke, pertama untuk yang persamaan ini saya peroleh dari ya baris yang pertama kalikan K1, K2 dan K3 ya, tentu saja saya dapatkan ini ya. K1 ditambah K2 ditambah 2K3 sama dengan 0. Oke, lalu untuk baris ini saya dapatkan 0 K1 bisa ditulis ya. Ini min 1 K2 dan min K3, min 1 K3 ya, jadi min K3, nah, jadi min K2, min K3 sama dengan 0. Atau K2 sama dengan min K2 sama dengan K3. Nah, ini solusi trivialnya tentu saja hanya 0 semua. Tapi apakah dia mempunyai solusi non-trivial? Apakah dia mempunyai solusi non-trivial? Maka kita umpamakan K3 sama dengan T misalkan, maka K2 sama dengan min T ya. Kemudian K1 ya. K1 kita bisa cari dengan min K2 min 2 K3 ya. Kita dapatkan
min K2 berarti T, ya. Min 2K3 berarti 2T. Nah, jadi kita mendapatkan ternyata bahwa persamaan homogen mempunyai solusi yang non-trivial. Ya. Kalau mempunyai solusi non-trivial berarti apa? Berarti dia tidak bebas secara linear, ya, tidak bebas linear. Kalau tidak bebas linear berarti apa? Ya berarti dia tidak merupakan basis, ya, vektor-vektor tadi V1, V2, dan V3 karena tidak bebas linear, dia bukan merupakan basis dari ruang vektor R3. Nah, untuk melihat merentang atau tidak, sebenarnya kalau hanya yang ditanya adalah apakah tiga vektor tadi merupakan basis, ya berarti sudah lewat, ya. Karena tidak bebas linear, maka dia bukan merupakan basis. Tapi jika ditanya apakah merentang ruang vektor tidak, nah kita coba di sini, ya. Oke. Nah, jadi kita asumsikan ada sebarang vektor dalam ruang vektor tadi, misalkan C, ya. Kemudian kita buat, ya, bahwa vektor B tadi kita merupakan kombinasi dari V1, V2 atau V3 atau tidak, ya. Jadi kalau V1, V2 dan V3 itu merentang di ruang VR3 ini, maka seluruh vektor yang ada di R3 ini seharusnya bisa dinyatakan dalam kombinasi linear dari vektor-vektor basisnya. Ya. Nah, maka kita cek di sini. Ya. Oke. Kemudian untuk melihat apakah ada solusi untuk persamaan ini, ya, dilihat dari determinan matriks koefisien. Ingat, ya. Oke. Jika determinannya tidak nol, ya, maka kita akan mempunyai solusi berapakah K1, berapakah K2, dan berapakah K3, ya, yang sesuai dengan nilai B1, B2, dan B3. Ya. Oke. Nah, ini coba dicek lagi, ya. Kalau ternyata determinannya nol, maka sistem tidak konsisten, ya. Kalau tidak konsisten, berarti apa? Saya tidak akan menemukan, ya, tidak akan menemukan penyelesaian dari sistem persamaan linear ini, ya. Nah, karena itu, ya, karena tidak konsisten, maka vektor V1, V2, dan V3 itu tidak merentang di ruang vektor R3, ya. Jadi dua hal ini tidak terpenuhi, ya, maka tiga vektor tadi bukan merupakan basis dari ruang vektor R3. Ya. Jadi di sini diperiksa bahwa determinan ternyata 0, ya. Kalau determinan 0, ya, kita masih ingat mata kuliah yang lalu bagaimana menyelesaikan satu linear, ya. Kalau determinan 0, ya, berarti tidak ada solusi. Nah, ini saya sedikit mengingatkan perhitungan determinan, ya, mungkin berguna, ya. Saya menggunakan di sini join menggunakan matriks kofaktor, ya. Oke. Oke, jadi saya gunakan di sini satu. Saya gunakan yang ini, ya. Jadi, saya gunakan yang di sini, ya. Karena ini adalah posisi di sini, maka dia dikalikan dengan min 1, ya. Dikalikan dengan min, ya. Min 1 kali 1 jadi min 1. Kemudian kita tinggal mencari determinan sisanya ini, ya. Dikali ini, dikurangi ini, dikali ini, ya. Jadi 3 dikurangi 2, ya. Kemudian saya beralih ke kofaktor berikutnya, ya. Yang hijau, ya, yang ini, ya. Saya coret, ya. Maka 0 dikalikan, nah tapi karena 0 dikalikan berapapun 0, ya saya tidak hitung, ya. Kemudian saya akan gunakan yang ini. Nah, ini juga negatif, ya.
Karena negatif, positif, negatif, negatif, positif, negatif lagi, ya berarti negatif 1, ya. Ulangi ya untuk yang ini supaya lebih jelas. Oke, jadi saya gunakan kofaktor yang ini, ya. Jadi min 1 dikalikan, nah determinan sisanya adalah ini dikalikan ini, 1 dikalikan 1 dikurangi 2 dikalikan 1, saya dapatkan 1 dan 2. Ya. Setelah melalui perhitungan ternyata nilainya adalah 0. Ya. Jadi kalau ada satu persamaan linear, kemudian determinannya 0, maka sistem tadi dikatakan tidak konsisten. Ya. Jadi tidak ditemukan solusinya. Dengan demikian berarti ya dari sini tadi ya B itu tidak bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor basisnya. Karena itu ya maka V1, V2 dan V3 tadi bukan basis ya. Jadi V1 dan V2, V1, V2 dan V3 bukan merupakan basis atau dia tidak merentang ya di ruang vektor R3. Nah, sekarang contoh yang berikutnya ya. Oke. Di sini ada 3 vektor ya. Kemudian ditanya apakah ketiga vektor tadi membentuk basis. Kalau membentuk basis pasti ada 2 syaratnya. Yang pertama bebas secara linear dan yang kedua adalah merentang pada ruang vektor tersebut. Untuk melihat bebas secara linear ya, diperiksa dari sini ya, diperiksa dari matriks homogennya. Oke, ini matriks homogennya. Kemudian ini saya menggunakan Gauss-Jordan ya untuk mengubah matriks koefisiennya. Matriks koefisiennya adalah 121, 293, 164 ya. Saya lakukan Gauss-Jordan yang pertama ya. Yang pertama saya dapatkan 0, 5, min 3. Ini adalah baris yang kedua yang saya jumlahkan dengan baris yang pertama yang sudah dikalikan dengan min 2 ya. Dan ini saya dapatkan dari baris ketiga yang saya jumlahkan dengan baris yang pertama yang sudah dikalikan min 1. Oke. Kemudian ini saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan dengan menghilangkan 0 yang ini. Ya, saya coba menghilangkan ini dengan menggunakan mana? Dengan menggunakan baris yang kedua. Nah, ini dengan menggunakan baris yang kedua. Ya, oke, sudah didapatkan bentuk yang ini untuk matriks koefisien baris yang ketiga. Nah, dari sini kan jelas terlihat bahwa solusi yang ada pada persamaan linear homogen ini hanyalah solusi trivial, tidak ada yang lain. Ya. Dari sini kan kita dapatkan persamaan ini, ya, min 0,K2, K3 sama dengan 0. Mau tidak mau, K3 sama dengan 0. Ya. Kemudian dari baris yang kedua, ini berarti adalah 5K2 dikurangi 3K3 sama dengan 0. Berarti K3-nya sama dengan 0. Berarti 5K2 sama dengan 0. Mau tidak mau, K2-nya juga sama dengan 0. Ketiga ini ya. Demikian juga K1. Nanti kalian periksa bahwa K1 hanya mempunyai solusi sama dengan 0. Ya. Jadi, karena persamaan homogen ini mempunyai solusi yang hanya trivial, maka ya persamaan homogen ini yang di vektor ini ya menunjukkan bahwa vektor V1, V2 dan V3 ini bebas secara linear ya. Jadi atau bahasa Inggrisnya linearly independent.
Syarat yang pertama sudah terpenuhi ya, jadi bahwa vektor V1, V2, dan V3 itu bebas secara linier. Kemudian syarat yang kedua, apakah dia merentang di dalam ruang vektor tersebut. Nah, kita umpamakan ada vektor B yang berada di dalam ruang vektor tadi ya. Oke. Kita lihat di sini apakah B itu bisa dilihat sebagai hasil kombinasi linier dari vektor-vektor basisnya ya. Oke. Sehingga saya dapatkan persamaan seperti ini. Oke. Nah, kemudian B ini adalah tentunya nilai komponen vektor dari B ya, B1, B2, dan B3. Nah, kemudian dengan definisi yang dulu saat kita belajar mengenai determinan dan solusi persamaan linear, kita dapatkan bahwa jika determinannya tidak sama dengan 0, maka persamaan ini konsisten ya. Maka kita akan bisa menemukan berapakah solusi K1, K2, dan K3 tentunya tergantung dari faktor B ya, nilai B1, B2, dan B3. Oke. Jadi yang pertama, dia bebas linear, dan yang kedua dia merentang ya. Dia merentang ya karena ini, maka kita bisa pastikan bahwa V1, V2, dan V3 merupakan vektor basis dalam ruang R.